Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidkan Prabowo, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, mengucapkan selamat atas pemimpinan pelatihan kepemimpinan kelanjutan dan khusus Banser berkelanjutan di Kabupaten Boyolali. Semoga manfaat dan selalu berkah untuk kader-kader Ansor Banser yang ada di Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau titip lawan modang itu sih, kasih dulu. Turun lipus ya. Senggar. Makanan apa namanya? Ngampel. Oh, iya benar. Infone mbako ini, Pak. Kita gitu. Udah nanti.
maju satu barisan. Mas Sulis, tolong peserta yang sudah hadir suruh segera merapat ke lokasi. Sekali lagi, seperti yang sudah disampaikan waktu screening, untuk peserta PKL silakan untuk memakai yang memakai dasi. Dimohon untuk bersih suara. Sekalian, banyak kepada sahabat produser untuk sumber suara. Terima kasih. Sudah bisa hadir di acara pembukaan pelatihan kepemimpinan lanjutan
dan kursus Banser lanjutan angkatan keempat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali dalam keadaan sehat walafiat. Marilah rasa syukur ini kita ikrarkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatul uzma di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin tamu dan yang kami hormati, mari kita awali acara hari ini dengan Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Jalal waton, jalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, himatu alal waton, jalal waton, jalal waton, jalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, himatu alal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqoma, kullu mayyatika yawma tobi hayyal qarimama, kullu mayyatika yawma tobi hayyal qarimama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Dan nyawa telah ku berikan, syuhada Rabbah Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar, berkibar tinggi panji gerakan, iman di dada patriot perkasa, Ansor maju satu barisan, seribu rintangan atas semua, tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim, bangun semua lenyap yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pagar baja gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra berdiri,
wasri basamul arifin wa ila haudati jami'i awliyaillahi alladziina tudkhilu fi wilayati Boyolali wa azwajihim mumridin muhabbihim bari siratihim ila hadrati muassisina nahdlatul ulama ina makanu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mu'minat aina ma kanu milladun adama ila yaumil qiyamah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'amillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Muhammad Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Mustofa Ngiboran Sawit Boyolali. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah Gus Haji Muhammad Sikon Prabowo yang senantiasa kita muliakan bersama. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Boyolali Ibu Dwi Fajar Nirwana yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali Bapak Kiai Haji Iqbal Mulyanto, matur suwun atas kerawuhanipun. Yang saya hormati Kapolres Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Kasat Intelkam Bapak Anis, matur suwun kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Solo Raya yang sudah hadir, Ketua Banom Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati Rais Suryah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawit Watan Fidiatan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sawit. Hadirin tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan juga peserta PKL dan Susbalan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam acara pembukaan pelatihan kepemimpinan lanjutan atau PKL dan juga Banser khusus atau kursus Banser lanjutan atau Susbalan. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fi hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kakung putri sedayanipun ingkang tansah kula hormati. Yang pertama, atas nama pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali dan juga segenap panitia pelaksana PKL dan Susbalan mengucapkan ahlan wa sahlan bi fudurikum. Selamat datang pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu, tenaga dan juga pikiran pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir pada kesempatan ini.
sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Kemudian yang kedua, atas nama pimpinan cabang dan juga panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara PKL dan Susbalan. Wabil khusus terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Mustofa Ngiburan Sawit Boyolali yang telah memberikan izin serta ubur rampenya pada kesempatan pagi hari ini sampai nanti 3 hari ke depan yang akan dilaksanakan PKL dan juga Susbalan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Al Mustofa Ngiburan ini santrinya semuanya putra, jadi belum menerima santri putri. Dan juga santri di Al Mustofa Ngiburan ini adalah santri dari mahasiswa. Dan semuanya oleh pengasuh pondok pesantren ini gratis tanpa dipungut biaya. Ini yang apresiasi setinggi-tingginya, dan juga mudah-mudahan dengan apa yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini nantinya dapat membawa keberkahan terkhusus untuk Pondok Pesantren Al Mustofa Ngiburan dan juga pada umumnya kepada seluruh kader dan juga pengurus di pimpinan cabang Gerakan Ansor Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini perlu kami laporkan bahwa peserta pelatihan kepemimpinan dasar, kepemimpinan lanjutan dan juga kursus banser lanjutan atau Susbalan untuk peserta PKL yang lulus screening sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh tim instruktur pimpinan wilayah adalah 33 peserta. Kemudian untuk peserta Susbalan adalah sebanyak 43 peserta. Untuk itu kepada seluruh peserta baik PKL maupun Susbalan, monggo gunakan waktu yang sudah diberikan pada kesempatan hari ini sampai 3 hari ke depan untuk menimba ilmu yang lebih baik. Calon-calon perwira dan juga calon-calon pimpinan di masing-masing wilayah yang mengikuti pelatihan pada kesempatan hari ini. Kemudian juga kami sampaikan bahwa pelaksanaan PKL dan juga Susbalan pada kesempatan pagi hari ini tidak hanya diikuti dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali, ada yang dari ujung utara Rembang, kemudian ada Solo Raya, kemudian juga ada yang dari Demak dan lain sebagainya. Seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah ini mengirimkan peserta untuk pelaksanaan pada kesempatan PKL dan Susbalan hari ini. Sekali lagi atas nama pimpinan cabang dan juga panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kami selaku panitia dan juga pengurus pimpinan cabang ada kesalahan, ada banyak hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya dan juga para hadirin serta peserta selama 3 hari. Kami atas nama pimpinan cabang dan juga panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, karena masih banyak sambutan yang nanti akan disampaikan dari Ketua Pimpinan Cabang, Bapak Ibu Wakil Bupati dan juga Ketua Pimpinan Wilayah akan menyampaikan arahan dan juga membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu dari saya coba sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada tutur kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Laqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyunipun ilahi ingkang kita dhereki menggafat wasahan nasihatipun langkung-langkung dumateng Khadimul Ma'had Al Mustafa Nurin Romo Kiai Haji Raden Muhammad Yasin ingkang tansah kita hormati. Nggih kata lumpen dumateng pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, sahabat Sitkon soho pendereipun sekretaris ingkang tansah kita hormati, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali, Akhinal Karim kadang anem kula Mas Ahmad Kurniawan Sarjana Syariah yang kami hormati beserta jajaran. Mboten kata lumpen dumateng segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sawit ingkang tansah kita hormati, segenap Badan Otonom Nahdlatul Ulama, pimpinan Muslimat Kabupaten Boyolali, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali, Fatayat Kabupaten Boyolali, Ibnu IPPNU Kabupaten Boyolali, dan juga calon-calon peserta PKL dan Susbalan Kabupaten Boyolali yang berbahagia. Juga tidak ketinggalan kepada segenap Forkompinda dan Forkompinsa yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada dari Kapolres Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini diwakili Mas Komandan Anis, ada dari Koramil apa Kodim mewakili Dandim, dan juga mungkin Bapak Kapolsek, segenap panitia penyelenggara PKL dan Susbalan yang kami hormati. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu, sholawat salam semoga tercurah limpah kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya Nabi dan Rasul yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Untuk selanjutnya sebagai Ketua PCNU Kabupaten Boyolali, kami merasa bersyukur atas terselenggaranya kegiatan PKL dan Susbalan ini, karena dalam sebuah organisasi pengadilan ini adalah sebuah keniscayaan. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyiapkan kader-kader lanjutannya. Sugeng rawuh Ibu Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, Ibu Dwi Fajar Nirwana.
mohon maaf kami lanjutkan, sehingga kegiatan pelatihan PKL dan Susbalan ini kami mohon calon peserta mengikuti secara serius, karena ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi bagaimana ini panjenengan bisa meresapi, mengambil ilmunya, karena panjenengan adalah kader-kader pemimpin masa depan Nahdlatul Ulama di mana Anda berada. Antum subhanul yaum warijalul ghad wa fi aidikum aqdamil ummah. Panjenengan sedaya adalah kader-kader hari ini dan esok pagi, dan di tangan panjenengan semua maju dan mundurnya organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketika panjenengan mengikuti pengkaderan ini, hanya yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting dapat sertifikat, sehingga nanti jenengan bisa maju sebagai ketua cabang, tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, niati kegiatan ini sebagai khidmat panjenengan derek Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Insya Allah panjenengan akan melaksanakan perjuangan ini dengan riang gembira, karena rumus menjadi pejuang Nahdlatul Ulama supaya tidak ringan. Maka jangan pernah menganggap bahwa apa yang jenengan sandang ini menjadi beban, tapi jadikan ini sebagai kewajiban panjenengan, lakukan dengan riang gembira. Insya Allah akan memudahkan semua langkah dan gerak kita. Dalam rangka untuk memajukan organisasi, baik badan otonom, lembaga atau apapun, saya sering matur bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah jamiah terbesar sedunia dan akhirat. Artinya apa? Di satu sisi kita bangga bahwa kita punya masa yang paling besar di dunia, bahkan di akhirat. Tapi mengapa kita kurang berwibawa? Karena satu hal yang kita lupakan, bahwa kita itu kurang pinter garis berbaris. Artinya apa? Kadang komandone siap gerak, sing dikomando niku ana sing istirahat, ana sing balik kanan, ana sing balik kiri. Maka besarnya kita tidak berwibawa. Maka target pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali di tahun pertama ini, setiap bulan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali silaturahmi, mengumpulkan PC, MWC, Banom, lembaga, ranting setiap bulan, dan itu disubsidi oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali. Sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali, setiap Jumat kita wajibkan khidmat Jumat. Jenenge gelem dilantik kudu gelem ngantor, mbuh enek gawean renek gawean, mulai ba'da Jumat sampai jam 10 malam wajib ngantor di PCNU Boyolali. Maka jangan sampai ada alasan kurang komunikasi, tidak terbuka jalur komunikasi. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali sangat terbuka supaya tidak terjadi salah paham. Mengapa kita sering terjadi salah paham? Sebabnya fahamnya salah. Mengapa fahamnya salah? Karena tidak komunikasi, akhirnya sering salah paham. Sepakat napa mboten? Kita adalah rumah besar Nahdlatul Ulama, rumah besar. Penghuninya ada Ansor, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa, Ikatan Sarjana NU, dan semuanya yang berada di bawah naungan rumah besar Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga marwah kebesaran Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan ini tidak bisa kita lakukan manakala kita tidak kompak. Maka syarat wajib untuk menuju Nahdlatul Ulama menjadi hebat, kita harus kompak. Sepakat? Untuk selanjutnya, tidak menggurui. 1 tahun Jamiah Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali punya target-target. Salah satunya kita targetkan bahwa 1 tahun pertama ini terbentuk 1000 anak ranting.
Dan alhamdulillah dalam perjalanannya memang tidak mudah, tapi bukannya tidak berjalan, tetap berjalan. Dan setiap bulan kita lakukan analisis SWOT, programnya apa, potensinya apa, kelemahannya apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian solusinya apa, setiap bulan ini kita lakukan. Maka sering saya bertanya, 1 tahun ini menjadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya sering bertanya kepada baik itu jajaran Forkompinda atau Forkompinca di wilayah Kabupaten Boyolali, ketika panjenengan ditugaskan oleh negara untuk berkhidmat di sebuah daerah yang NU-nya minoritas dan NU-nya mayoritas, menurut panjenengan, jenengan itu lebih enak ketika ditugaskan di mana? Rata-rata jawabannya anggota Forkompinca, Forkompinda, beliau menjawab lebih bahagia dan lebih nyaman ketika beliau ditugaskan di masyarakat yang warganya, masyarakatnya mayoritas Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Warga NU niku gampang. Loh, ketika katanya Forkompinda, Forkompinca, warga NU niku gampang. Tapi ketika saya konsolidasi dengan pengurus Nahdlatul Ulama, PC, MBC, ranting, anak ranting, jawabannya masyarakat NU niku angel. Janjane sing angel niku warga NU napa pengurusnya. Ini saya sampaikan tidak hanya nuding panjenengan, ketika saya nuding jenengan, maka yang 4 adalah nuding saya sendiri. Maka mari kita bangkit. Setiap saat pergerakan kita tidak hanya yang penting ada kegiatan, tapi harus terukur dan terarah. Maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali setiap bulan Oktober dipastikan sudah membuat rencana kerja anggaran tahunan. Semua kegiatan selama 1 tahun sudah kita tata beserta anggarannya. Bahkan konferensi cabang itu masih tahun 2029 yang menghabiskan dana sekitar 250 juta. Hari ini setiap tahun saya sudah nyelengi 50 juta. Tujuannya apa? Bahwa ketika yang lain bisa tertib, ketika yang lain bisa secara administrasinya baik, mengapa kita tidak? Kader-kader kita luar biasa. Maka saya harapkan setiap periode pengangkatan ada rencana strategi 5 tahun ke depan kita akan melaksanakan apa, jangka pendek, menengah, panjang itu apa harus semuanya terlaksana. Syukur paling tidak ada yang terencana, ada yang tercapai, sehingga ketika kita menjadi pengurus berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama, baik itu Nahdlatul Ulama, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, kita itu tidak sekedar bisa berjalan, tapi perjalanan kita itu terukur dan terarah. Ketika kita memberikan nilai, itu ada analisanya. Mungkin kita memberikan nilai 6, nopo, yo pantes 6, tidak seperti itu. Kita memberikan nilai itu harus ada ukurannya. Maka harapan kami semua jajaran lembaga Jamiah Nahdlatul Ulama perkembangan yang terukur dan terarah, sehingga di masa-masa yang akan datang kita buktikan kita tidak hanya besar, tapi bagaimana kebesaran kita bisa memberikan warna, bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat Nahdlatul Ulama pada khususnya, dan masyarakat Indonesia Kabupaten Boyolali pada umumnya. Sekian dan demikian sedikit yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati jajaran Forkom Pincam, Kecamatan Sawe, pimpinan wilayah Ansor Jawa Tengah, Ketua Tanfidiyah Kabupaten Boyolali, Ketua Ansor Kabupaten Boyolali, dan seluruh peserta PKL Susbalan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari yang cerah ini, atas karunia-Nya kita masih diperkenankan mengikuti acara PKL dan Susbalan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hadal akhirat. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Bentar saya cek dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, para peserta harus pagi luar biasa. Oke. Tadi katanya kurang kompak, kurang itu harus. Janji setelah PKL dan Susbalan ini Ansor Banser Kabupaten Boyolali harus lebih kompak. Siap? Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon izin pada pagi hari ini beliau Bapak Bupati tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya karena beliau ada acara di Pendopo Gede. Salam sehat semangat dari beliau Bapak Agus Irawan kepada seluruh peserta PKL Susbalan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah PKL dan Susbalan bukan hanya sekedar kaderisasi, tapi juga menyiapkan pemimpin-pemimpin kader-kader Ansor Banser yang mempunyai integritas moral, berwawasan kebangsaan yang kuat, serta siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Boyolali menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ansor Banser Kabupaten Boyolali yang secara konsisten telah aktif dalam pembinaan kepemudaan, penguatan nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, serta senantiasa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentunya setelah pembekalan pelatihan hari ini harus lebih kompak lagi, baris berbarisnya harus lebih disiplin lagi, ya Pak Iqbal nggih. Nah, nanti semoga dengan PKL dan Susbalan ini secara kuantitas Ansor Banser di Kabupaten Boyolali semakin meningkat. Kami memandang Ansor Banser ini sebagai aset daerah. Karena apa? Kontribusi dari Ansor Banser telah dirasakan oleh masyarakat secara langsung, baik di bidang sosial, kemanusiaan, kebencanaan, bahkan dalam setiap event-event pengamanan kegiatan keagamaan selalu hadir dan ada. Pesan saya kepada seluruh peserta PKL dan Susbalan untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Jadikan kegiatan hari ini sebagai penempaan diri, latihan kepemimpinan, dan juga penguatan komitmen bersama dalam pengabdian kepada organisasi, agama, bangsa, dan negara, serta menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Tentunya saya mengucapkan selamat mengikuti PKL dan Susbalan kali ini. Semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, memberikan manfaat yang besar bagi Ansor dan Banser dan Kabupaten Boyolali yang kita cintai ini. Dan Gunung Puri terbang tinggi, hinggap di pohon jati. Ansor Banser beraksi menjaga NKRI dan tegakkan harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih pada beliau Wakil Bupati Kabupaten Boyolali, Ibu Dwi Fajar Nirwana.
Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya arahan sekaligus membuka acara pelatihan kepemimpinan lanjutan dan kursus banser lanjutan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali angkatan keempat tahun 2025 oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, sahabat Dr. Haji Muhammad Sidkon Prabowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, wabil khusus pengasuh Ponpes Al Mustafa Ngeboran Romo Ki Haji Raden Muhammad Yasin. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang, dan bisa membimbing kita semua. Allahumma amin. Yang saya muliakan Ibu Wakil Bupati Boyolali, Ibu Dewi Fajar Irwana, sambutannya sangat cepat sekali. Nitip Ansor Banser di Boyolali, Ibu. Ansor Boyolali itu bukan investasi saja, tapi mitra untuk kedepannya panjenengan semuanya itu. Yang saya takdimi Ketua PCNU Kabupaten Boyolali, saya suka gayanya tadi. Romo Ki Haji Iqbal Mulyanto, nitip Ansor Bapak, kalau Ansor nakal-nakal sedikit nggak apa-apa, tapi kalau PCNU nggak boleh nakal ya Pak. Tadi semangatnya luar biasa memberikan sebuah sambutannya yang saya ingat adalah baris berbaris. Dalam satu kepemimpinan beliau, dalam 1 tahun kepemimpinan beliau harus satu komando seperti yang diagendakan oleh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Terima kasih Pak Iqbal, Pak Yai Iqbal atas kerawuhannya. Yang saya hormati Kapolres Boyolali atau yang mewakili dalam hal ini Kasat Intel, saya manggilnya sahabat Anis ya, sahabat Anis. Pak Kasat, jangan menginteli Ansor Banser Pak Kasat. Insya Allah Ansor Banser Boyolali ini aman-aman saja dan membantu panjenengan semuanya. Yang saya hormati pula dari Dandim, ada yang mewakili Pak Camat, dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali, sahabat Kurniawan, dan yang saya muliakan Sekretaris Wilayah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, Habib Husain Al-Husaini. Ini kader potensial, kader hebat yang dimiliki oleh Boyolali yang saya jadikan menjadi sekretaris wilayah Jawa Tengah. Karena Solo Raya ini merupakan basis pertama pendukung saya basis pertama yang mendukung saya untuk maju pada konstelasi pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Salah satu provokatornya adalah Habib Husain tadi. Dan Ketua Kaderisasi Gus Marzuki matur suwun atas kerawuhannya. Ajudan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Dr. Gigi Fauzan, ini ajudan saya nih, tidak hanya wakil bupati saja, tapi saya punya ajudan juga nih. Ajudan juga itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menghadiri acara
pelatihan kepemimpinan lanjutan dan khusus Banser lanjutan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu, para sahabat yang saya cintai, kaderisasi ini merupakan program prioritas di Gerakan Pimpinan Ansor, baik pusat maupun wilayah maupun cabang. Karena kalau tidak ada kaderisasi, organisasi akan mati. Seperti badan ini tanpa roh, maka tidak ada gunanya sama sekali. Maka pelatihan kepemimpinan lanjutan dan khusus Banser Ansor ini, sahabat-sahabat akan dilatih, ditimpa dalam 3 hari ke depan untuk melatih semangat, melatih spiritual, ya, melatih spiritual, melatih intelektual, karena sahabat-sahabat ini mau nggak mau besok sudah bisa menjadi pemimpin. Karena syarat pemimpin itu harus punya wirosah. Yang disampaikan oleh Ketua PCNU itu wirosah semua, target kedepannya apa, dan tahu kondisi situasi yang sampai saat ini dan kedepannya apa yang harus kita petakan ini. Apalagi kondisi PBNU saat ini, Nahdlatul Ulama, insya Allah di Ansor, Banser, di se-Jawa Tengah kita fokus pada program masing-masing Bapak, saya Ibu Wakil Bupati, karena biarkanlah atasan yang bermain, tapi kita yang menerima enaknya saja di bawah itu. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya sedikit memberikan 9 program prioritas Ansor Jawa Tengah. Yang pertama adalah kita ingin membuat laboratorium santri digital Bapak. Insya Allah kemarin kami sudah silaturahim di salah satu orang terkenal di Indonesia. Insya Allah mengiyakan kita akan membuat, karena sekarang musuh kita tidak hanya di darat tetapi di dunia maya. Siapa yang menguasai di dunia maya, insya Allah akan menang. Dan sahabat-sahabat, apapun kegiatan yang positif harus wajib dan fardu ain harus diupload di media sosial. Yang waras sekarang tidak boleh ngalah, tetapi yang waras harus tampil ke depan. Karena sahabat-sahabat ini adalah sebagai khodimul ummah. Tagline Ansor Jawa Tengah ini adalah sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan masyarakat di ruang sosial kemasyarakatan, dimanapun masyarakat itu membutuhkan sahabat-sahabat, Anda harus hadir pertama kali. Setuju sahabat-sahabat? Setuju sahabat-sahabat? Karena tidak ada organisasi yang pertama kali yang menolong masyarakat kecuali Ansor dan Banser. Maka kegiatan apapun yang positif kita perlu disosialisasikan, disebarkan, karena musuh kita itu hanya kegiatan kecil tapi disebarkan efeknya luar biasa. Kita kalah di situ. Khususnya nanti PCNU Pak Yai Iqbal, tolong nanti bisa bermitra dengan Ketua PC Ansor itu di dunia digitalisasi, karena penting dunia digitalisasi. Maka program kami di wilayah itu akan membuat laboratorium santri digital. Yang kedua, program yaitu adalah Banser Jogo Desa. Banser Jogo Desa ini nanti bisa berkolaborasi dengan pihak polisi, pihak TNI, karena masyarakat di desa ini butuh bantuan sentuhan ke depannya dalam hal kegiatan apapun. Maka Banser ini harus menjaga desa masing-masing, dan karena kalau tanpa Banser dan Ansor ini biasanya kurang mantep masyarakat pedesaan itu. Ini program kedua. Insya Allah dari yang apa yang disampaikan oleh Pak Yai Iqbal tadi, dengan berbagai program apapun tidak terlaksana, tidak teraplikasi, yang penting kita punya program dulu ya Pak Yai. Nanti insya Allah terlaksana. Karena kami di pimpinan wilayah Jawa Tengah ini masa prodinya hanya 4 tahun. Kami sudah 1 tahun. 4 tahun itu tidak lama, cepat sekali. Legasi yang harus kita
tularkan kepada Ansor Banser se-Jawa Tengah ini. Dan ketiga yaitu pelopor ketahanan pangan. Ini program kami Bapak Ibu dan para sahabat mungkin dari PC Ansor Ansor Kabupaten Boyolali bisa mengamplikasikan dengan program-program yang sudah menjadi program wilayah dan pimpinan pusat itu. Keempat adalah Santri Jogo Budoyo. Santri Jogo Budoyo ini luar biasa karena budaya itu sekarang sudah terkikis oleh arus-arus, oleh aliran-aliran yang tidak mengenal tentang kebudayaan. Budaya ini adalah warisan yang harus kita jaga selama ini. Mungkin Pak Camat juga, dan saya tadi belum tak sebut, Pak Camat juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap Ansor Banser tentang Jogo Budaya. Dan keenam adalah Ansor Ekonomi Kreatif. Ini yang disampaikan oleh pimpinan pusat. Kita punya BUMA. BUMA itu Badan Usaha Milik Ansor. Kebetulan di wilayah kami kemarin sudah MOU dengan PLN, dapat CSR, penanaman bibit alpukat, kemudian beberapa CSR yang kami dapatkan banyak sekali, insya Allah akan akan diimplikasikan kepada pimpinan cabang. Kami berusaha bagaimana membuat legasi terbaik karena kepemimpinan kami hanya 4 tahun ke depan, tidak begitu panjang. 4 tahun itu cepat sekali. Maka perlu adanya beberapa program yang harus kami kerjakan, termasuk di Jawa Tengah ini punya kader-kader Ansor Banser, punya banyak perekonomian, punya kreativitas perekonomian macam-macam, termasuk di Boyolali. Boyolali itu bumanya apa Mas? Belum ada ya? Mungkin Bu Wakil bisa memberikan spot buma kepada PC Ansor. Oh, dari Ansor, Boyolali itu. Jangan di NU terus Bu Wakil, tapi di Ansor. Yang ke-7 adalah program kami punya bantuan hukum masyarakat miskin. LBH kami di wilayah sudah bergerak untuk membantu support masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan. Banyak masyarakat yang tidak punya secara ekonomi kurang, tetapi terkena masalah atau musibah, kami mendampingi semua untuk yang tagline tadi adalah sebagai khodim ummah. Dan ke-9 adalah Ansor Peduli Pendidikan Pak Yai. Kemarin pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah sudah kerjasama dengan BPK sama Om Fatan dapat beasiswa KIP untuk kader-kader Ansor Banser dapat beasiswa untuk perkuliahan S1. Kami mencoba untuk bagaimana kader-kader yang di bawah di ranting yang pengen sekolah S1 itu mendapatkan beberapa beasiswa dan beberapa CSR dan yang kami lakukan. Dan yang terakhir, rencana luar biasa yang diide oleh Sekretaris Wilayah Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Husen. Kami punya cita-cita pengen membuat 35 klinik kesehatan Ansor. Sekretarisnya adalah Dr. Fauzan ini. Ya, 35 klinik Ansor kesehatan. Karena Ansor ini jarang sekali menyentuh tentang kesehatan, padahal 50 jam Ansor Banser itu jaga masyarakat, lebih-lebih harus butuh suplemen untuk kesehatan. Mungkin nanti bisa kolaborasi antara PC Ansor Kabupaten Boyolali dengan PCNU Boyolali. Ya tidak tutup kemungkinan bisa mendapatkan bantuan dari Bu Wakil Bupati itu untuk membuat klinik Ansor Boyolali. Di wilayah sudah mencoba untuk membuat klinik Ansor Jawa Tengah yang nanti bisa memberikan pionir contoh kepada Ansor-Ansor se-Jawa Tengah. Karena setiap minggu, setiap pekan Bu Wakil, kami kaderisasi terus-menerus dari PKD, di Klasar, dan Susbalan PKN ini setiap bulan sekali kami keliling se-Jawa Tengah. 35 kabupaten, saya, Mas Husen, Gus Marjuki, Mas Fauzan,
ini setiap minggu sekali, tidak di rumah, pasti keliling Jawa Tengah. Apalagi kalau memasuki bulan puasa, poskomudik itu 5 hari Hamin hari raya itu kami sudah muter, pulangnya malam Idul Fitri, keliling poskomudik se-Jawa Tengah. Maka ini beberapa program yang menjadi prioritas Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, mudah-mudahan bisa terrealisasi di di PC masing-masing, PC Ansor masing-masing. Dan dalam hal ini pula kaderisasi ini sangat penting, dan saya terima kasih terhadap pimpinan gerakan Ansor Kabupaten Boyolali. Ini kaderisasi nomor 2 setelah Banyumas di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Karena sudah stagnan 1 tahun kami tidak ada kaderisasi, maka Boyolali ini adalah nomor kedua setelah Banyumas, dan Boyolali ini istimewa. Boyolali istimewa karena nggak mungkin kalau nggak mau, karena beliau ketua PC mau selesai di tahun 2026 ini. Kalau nggak ada kaderisasi PK dan Susbalan, gugur. Mungkin bisa dikarteker nih, nasibnya kayak Ansor Jawa Tengah. Gitu. Ya, sahabat-sahabat yang saya hormati, momentum ini sangat penting karena sahabat-sahabat ini akan dilatih, akan mendalami beberapa materi-materi yang up to date, yang terkini, karena bahan-bahan PKL Susbalan yang setahun yang lalu yang kita belum kaderisasi itu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan zaman. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerawahannya sahabat-sahabat semua, khususnya tim kaderisasi, ketua tim kaderisasi sahabat Gus Marjuki, atas waktunya menyempatkan waktunya ke sini selama 3 hari ke depan, bagaimana nanti membentuk calon-calon perwira, calon-calon pemimpin ke depannya, sehingga tahu peta ini kawan, ini lawan, ini harus dipetakan. Sekarang itu semua lawan semua, tidak ada yang kawan. Kawan yang sejati itu tidak ada. Saya mungkin sama sahabat Husen keliling Jawa Tengah, nggak tahu di next husnul khotimah atau enggak. Bisa saja terpecah karena mungkin dari intrik politik, intrik keuangan dan lain sebagainya. Ya ini harus, karena ini potensi besar. Kekuatan Ansor itu punya kapital sosial. Kader kita itu hampir di Jawa Tengah itu hampir 1 juta bupati di Jawa Tengah. Dan itu menjadi mitra TNI, mitra polisi, mitra pemerintah di setiap cabang itu. Maka perlu Anda sahabat-sahabat tidak hanya ditimpa pada intelektual, tapi ditimpa pada spiritual. Kekuatan spiritual ini butuh, karena suatu saat mau nggak mau sahabat-sahabat ini kemanapun setelah paripurna di Ansor dan Banser, saya titipkan kepada Pak Yai Iqbal untuk masuk ke pengurus Nahdlatul Ulama, karena ini sistem kaderisasi dari Ansor, Banser, tidak perlu ke organisasi yang sebelah itu loh, yang sebelah sana. Kenapa Pak Asmani Pak? Nggak perlu ke PWI lah, nggak perlu. Harus kita fokus pada organisasi Ansor, Banser, dan kalau sudah paripurna kita ikut beliau Pak Yai Iqbal untuk PCNU, karena ini sudah dibuat oleh sistem kaderisasi, baik dibuat oleh PBNU maupun pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah. Karena ini sudah mau Jumatan, saya tutup. Sebelum saya tutup, kami buka kegiatan pelatihan kepemimpinan lanjutan dan khusus Banser lanjutan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ila aqwami tarik nek en ora konflik ora menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu ilaihi syukran Jai Mustafa Ngepura. Dipersilakan.
kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan untuk berkenan untuk ke transit terlebih dahulu. Untuk tamu undangan yang Siap. Ya. مقابل الهدى والتقوى والعفاف والعافية. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب النسر ومفتاح باب النسر سيدنا محمد المحذر وآله الأصفر عددا عن الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنقلبها روحه والحافظ والحافظ في قلوبنا بالغفور والظالمين والمسلمين والمسلمين kepada tim kaderisasi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah kami serahkan peserta PKL sejumlah 34 peserta dan peserta dari Susbalan sejumlah 43 peserta untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Dipersilakan. Mohon izin untuk semua peserta di PKL dan Susbalan untuk tetap di tempat. Terima kasih. Untuk tamu undangan untuk berkenan untuk ke transit terlebih dahulu. Yo. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fajar Nirwana, Wakil Bupati Boyolali, mengucapkan selamat kepada Ansor Banser yang hari ini mengadakan acara PKL dan Susbalan di Kabupaten Boyolali. Tentunya kami berharap setelah PKL dan Susbalan kali ini nanti para anggota Banser Ansor semakin solid, semakin kompak, semakin berwibawa dan membawa kemaslahatan kemasyarakatan untuk semuanya, bermanfaat bagi Ansor Banser Kabupaten Boyolali dan tentunya kepada masyarakat Kabupaten Boyolali pada umumnya. Semangat dan sukses untuk Susbalan dan PKL kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Boyolali mengucapkan selamat atas terselenggaranya PKL dan Susbalan di Kabupaten Boyolali. Semoga dengan acara ini akan menambah kader-kader Ansor di Kabupaten Boyolali semakin paham bagaimana berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama, tidak hanya sekedar grudak-gruduk, tapi bagaimana memahami, menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin NU Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa generasi-generasi Ansor ini adalah masa depan NU. Antum subhanul yaum wa rijalul ghad wa fi aitikum aktamil ummah.
Ansor ini adalah generasi hari ini dan esok pagi, dan maju mundurnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ada di pundak para kader Ansor dan Banser. Semoga sukses menyiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin NU masa depan yang lebih baik daripada kami-kami. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Mahmudah, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Boyolali. Kami ucapkan selamat kepada Ansor yang hari ini melakukan PKL dan Susbalan. Semoga saja berjalan dengan lancar, sukses, dan tetap jadi garda terdepan pembela ulama Indonesia. Semangat untuk Ansor Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman rekan-rekan kita pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Boyolali menyampaikan selamat dan semangat kepada kakak kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Boyolali yang pada hari ini menggelar pelatihan kepemimpinan lanjutan dan banser lanjutan di Pondok Pesantren Al Mustafa Ngeburan. Semoga berjalan dengan lancar dan melahirkan kader-kader pemimpin yang profesional dan penuh integritas. Sekian dari saya, dari adik-adik panjenengan semua, IPNU IPPNU Kabupaten Boyolali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya kami mohon arahan dari Gus Ketua agar nanti setelah arahan dari beliau, sekali lagi pertemuan kita hari ini kami berharap ada masukan, bahkan kalau bisa kritik kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk penjenengan sedaya khususnya di pimpinan cabang. Kenapa kemudian kami Kata-kata dan nah iya, kata-kata mau tidak takut tidak khawatir, tapi kita takut kalau kita itu sama dengan mereka. Oke, masuk. Oke, saya Pak 385